Iya, selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Waduh, senang bisa bertemu Bapak. Ya, Bapak dong. Bapak satunya cowok di sini, Bapak. Bapak. Kayak merasa tua. Hari ini agak sepi, hari ini agak Sepi sepi. hari ini ya, lebih bebannya, Iya. pressure-nya lebih rendah hari ini. Pressure-nya lebih rendah, Betul, jadi harus betul, lebih Pak, lepas. betul. Pakai durasi silakan. Iya, betul. Selamat malam juga yang ada di rumah masing-masing itu. Dan pastinya buat penonton semuanya. Saya Gian dari komisi, Pak. Biasanya yang saya tampil di sini itu berdua, Pak. Ada rekan saya namanya Aldo. Tapi 2 minggu lalu pas kami stand up di sini itu narasumbernya Bang Adian Apitupulu. Dan sepanjang kami stand up, Bang Adian melototin kami. Kayak mau nendang penalti, Bang. Maksudnya gara-gara itu rekan saya Aldo itu jadi nggak berhenti stand up sekarang. Gara-gara ditetap Bang Adian, rekan saya Aldo berhenti stand up. Sekarang Aldo fokus bisnis PCR. Itu pun saya bilang, Do jangan bisnis PCR. Kenapa, Bang? Udah ada yang punya lahannya. Ya udah IKTP, udah ketangkap koruptornya. Dan hari ini saya teringat bahwa dulu zaman saya kuliah, saya itu suka disama-samakan dengan Pak Surya Paloh gara-gara saya brewokan, Pak. Tapi bagi saya nggak pantas mirip dengan Pak Surya Paloh karena kinerja dan jejaknya itu bagus banget Pak Surya Paloh. Dan ada satu yang saya nggak punya dari Pak Surya Paloh, itu adalah berani. Pak Surya Paloh tuh orangnya berani. Buktinya berani-beraninya dia deklarasi capres pada saat Indonesia berduka. Itu keberaniannya Pak. Keberaniannya Pak Surya Paloh itu. Dan yang dideklarasi Pak Anies. Saya nggak punya masalah dengan Pak Anies. Nih buat Pak Anies yang nonton di rumah, Bapak pasti ingat momen ini. 2013 Pak Anies bikin program turun tangan. Dia roadshow ke kota-kota termasuk kota Bandung. Dan di acara turun tangan tersebut ada acara stand up-nya. Dan yang stand up adalah saya. Jadi saya adalah saksi sejarah karir politik Pak Anies. Weh. Dan pada waktu itu saya puji-puji, Pak. Saya bilang, masalah di Indonesia ini sangat banyak. Tapi para pemimpin angkat tangan. Cuman Pak Anies yang turun tangan. Dan saat Pak Anies turun tangan, masalah hilang. Terbukti 2014 dia menjabat jadi Menteri Pendidikan. Banyak masalah di pendidikan Indonesia. Pak Anies turun tangan. Permasalahannya, masalahnya nggak hilang, jabatannya yang hilang. Tapi juga gini, bagi saya 2014 jadi menteri cuma 2 tahun, habis itu naik jadi gubernur. Wih, saya respect jadi gubernur. Karena pada waktu Pak Anies jadi gubernur, saya ingat banget, Pak Anies ini bikin tim jumlahnya sangat banyak. Hampir sama jumlahnya dengan tim kepresidenan. Ini saya salut dengan Pak Anies, orangnya visioner. Semenjak dia jadi gubernur, Pak Anies udah JR jadi presiden. Timnya cukup banyak. Timnya cukup banyak. Kalau nggak salah timnya ada beberapa, ada tim transisi, tim percepatan, dan tim yang nutupin keberhasilan Pak Ahok. Itu ada timnya tuh. Tapi bagi saya, Pak Anies ini agak susah jadi presiden karena stigma masyarakat di Indonesia adalah presiden tuh harus punya keturunan Jawa. Seperti kita lihat perawakan Pak Anies kan kurang Jawa. Tapi Pak Anies ini punya keturunan Jawa kalau saya baca. Bahkan sekarang dia lagi menunjukkan bahwa dia orang Jawa. Makanya Pak Anies suka bikin pegelaran perwayangan di balai kota. Tapi maaf Pak Anies, nggak semua usaha kita berhasil. Apalagi kalau masalah perawakan, Pak Anies berusaha jadi orang Jawa tapi perawakan Arab agak susah. Sama kayak saya. Saya ini perawakan Ambon. Tapi Pak, sumpah demi Tuhan nih, saya di sini sumpah demi Tuhan. Kakek saya ada keturunan Tionghoanya. Nggak percaya kan? Enggak. Saya juga nggak percaya Pak. Saya juga nggak percaya. Kakek saya ada keturunan Tionghoanya. Sekuat tenaga saya bilang saya orang Tionghoa, pasti orang nggak percaya. Lebih mirip orang Ambon karena emang orang Ambon. Mau saya bilang nama saya Lee Gian Kok, orang lebih percaya Dominikus. Nggak bakal ada yang percaya bilang saya orang Tionghoa gitu loh. Dan salah satu permasalahannya adalah juga Pak Anies ini ada beberapa orang yang nggak suka sama Pak Anies, suka ganggu-ganggu kerjanya Pak Anies. Ya kita sebut aja Mas Giring ya. Mas Giring ini apapun yang dilakukan oleh Pak Anies masuk terus. Kemarin Nasdem deklarasi Pak Anies. Wih, Mas Giring langsung nge-tweet. Inti tweetnya gini, kok bisa-bisanya di saat Indonesia berduka ada yang deklarasi calon presiden. Saya respect sama Mas Giring, respect Mas. Nggak sampai 24 jam PSI deklarasi Pak Ganjar. Lucu sekali negara ini. Saran saya buat buat Mas Giring coba cek grup WhatsApp-nya PSI. Mungkin ada grup WhatsApp yang tanpa Mas Giring ya. Kok bisa ketum sama partai gak koordinasi? Itu gimana ceritanya? Mungkin yang sebel bukan masyarakat Indonesia, tapi kader PSI juga ya Mas ya.
Tapi kalau dilihat-lihat kok bisa Mas Giring itu sebel sama Pak Anies. Asal awal mulanya gimana sih bisa kesel, bisa sebel? Saya curiga ini bermula dari Mas Giring masih vokalis Niji. Mungkin bermula dari sini. Pak Anies pernah datang konser tapi nggak hafal lagu. Atau mungkin Pak Anies pernah datang konsernya Niji tapi pakai tiket jebolan. Atau mungkin yang ketiga nih, paling make sense. Pak Anies datang ke konsernya Niji tapi bawa bendera slang. Nah itu yang bikin kesel tuh, yang bikin kesel. Nah yang terakhir nih. Pesan saya buat Pak Anies cuma satu. Pejabat itu minimal punya 3 kriteria. Kinerja bagus, dicintain masyarakat, dan komunikasinya baik. Walaupun semua pemimpin tidak bisa punya 3-3-nya, harus 2 dari 3. Contohnya ada yang 1, kinerjanya bagus, komunikasinya baik, tapi nggak terlalu dicintai masyarakat. Jadi apa-apa salah rezim, itu mungkin Pak Jokowi. Ada yang kinerjanya bagus, dicintai masyarakat, tapi mungkin komunikasinya tidak lancar ke masyarakat, tidak 2 arah. Jadi kalau misalnya ada masalah, masyarakat nggak bisa protes, itu mungkin Pak Harto. Dan yang ketiga adalah dicintai masyarakat, komunikasinya baik, tapi mungkin kinerjanya agak kurang. Jadi kalau ada masalah tidak diselesaikan dengan solusi, tapi diselesaikan dengan kata-kata puitis. Itu mungkin Pak Anies. Jadi saran saya, Pak Anies kalau pengen maju ke presiden, masyarakat nggak butuh kata-kata manis, tapi butuh kerja nyata dari Pak Anies. Saya Gian, terima kasih. Thank you. Terima kasih sekali penampilan dari Gian Komisi.co sudah memberikan kritikan-kritikan pedas, tapi jangan baper. Politisi nggak boleh baper ya. Jangan disomasi. Jangan disomasi. Oke, habis ini hati-hati pulang Gian. Terima kasih sekali Gian dari Komisi.co. Terima kasih juga Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif dari Indikator Politik Indonesia, dan juga teman-teman dari PBPMII. Dan demikian Political Show minggu ini. Saya Rifana Pratiwi pamit. Saat malam, sampai jumpa di episode berikutnya. Oke. Terima kasih.